Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Syukur kalian dalam keadaan sehat semua, baik semua. Coba sebelum memulai, siapa Fadlan pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar kali ini, marilah kita berdoa agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Fadlan. Ibu absen dulu ya. Azira. Diva. Desi. Hadir. Suprianto. Hadir. Fadlan. Hadir. Rara. Aisyah. Dela. Yunisa. Saiful. Nasrul. Fahra. Ratu. Halil. Faisa. Indah. Ya, hadir semua ya. Tadi yang piket sudah kerja belum di ruangan ini? Coba lihat di sekeliling kalian, masih ada yang kotor enggak? Lihat di pinggir, kiri, kanan. Sudah bersih ya? Iya. Ibu mau tanya dulu. Di antara kalian ada yang memiliki impian? Coba Nasrul, impiannya mau jadi apa? Jadi apa? Jadi guru. Guru. Dela impiannya mau jadi apa? Jadi bos, Bu. Coba Yunisa impiannya? Jadi orang sukses. Fadlan? Jadi bos. Jadi bos. Saiful? Jadi bos. Semua impian kalian semuanya ingin menjadi orang sukses. Tapi ingat, kalau impian tanpa tindakan itu merupakan hayalan. Jadi bagaimana? Sudah siap belajar? Sudah. Siap menggapai impiannya kalian? Siap. Siap kan? Tepuk tangan dulu. Coba perhatikan slide yang Ibu tampilkan. Kalian tahu enggak itu gambar apa? Gambar apa? Kalian pernah mencicipinya? Pernah. Rasanya bagaimana? Asam. Rasanya asam. Jeruk nipis ini apalagi namanya di kampung kan banyak sekali kan kita bisa temui jeruk nipis ini, apalagi tinggal di sini kan. Nah, saat kalian mandi, pernah enggak tanpa sengaja sabun itu masuk ke mulutnya kalian? Pernah. Rasanya bagaimana? Pahit. Nah, tadi jeruk nipis rasanya asam. Sabun yang tanpa sengaja masuk ke mulut rasanya pahit. Itu merupakan sifat dari asam basa. Itulah materi yang akan kita bahas saat ini, yaitu mengenai teori asam basa. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, coba siapa? Rara. Yang pertama apa? Tujuan pembelajaran kita yang pertama, atau siapa yang mau? Yang pertama apa? Tujuannya mengidentifikasi apa itu? Lihat slide-nya. Sifat asam dan basa. Yang pertama tujuannya yaitu mengidentifikasi sifat asam dan basa. Yang kedua, Setelah melakukan praktikum dan penggalian informasi peserta didik diharapkan menganalisis konsep asam basa dengan benar. Dapat menganalisis konsep asam basa dengan benar. Yang ketiga, dapat apa?
mengidentifikasi contoh-contoh asam basa dengan benar. Nah, pembelajaran kita hari ini mengenai teori asam basa menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Adapun penilaian yang akan dilakukan yang pertama yaitu penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Ada 3 aspek penilaian yang akan Ibu lakukan. Selanjutnya, coba kalian perhatikan. Perhatikan video animasi pembelajaran di depan. Dari belakang kelihatan enggak? Jelas? Ya, syukur masih kelihatan jelas ya. Boleh Ibu pinjam HP? Pada kertas lakmus yang dicelupkan ke dalam air lemon, kertas lakmus biru berubah warna menjadi merah, sedangkan kertas lakmus merah tidak berubah warna. Sebaliknya, Kedengaran enggak suaranya dari belakang? kertas lakmus merah berubah warna menjadi biru, sedangkan kertas lakmus biru tidak berubah warna. Kesimpulannya adalah air lemon merupakan larutan asam karena larutan asam mampu mengubah lakmus biru menjadi merah, sedangkan air gabut merupakan larutan asam karena larutan asam mampu mengubah lakmus merah menjadi biru. Demikianlah video simulasi uji larutan asam basa menggunakan kertas lakmus. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Oke, dari video tadi apa yang bisa kalian identifikasi? Identifikasi masalah apa? Sudah diperhatikan semua enggak tadi videonya? Sudah? Identifikasi masalahnya. Apa itu kertas lakmus? Apa itu kertas lakmus? Boleh. Apa lagi? Apa lagi? Ayo, apa lagi? Yang dapat diidentifikasi masalahnya apa lagi? Apa itu asam basa? Apa lagi? Contoh-contoh asam basa apa saja? Kalian bisa tulis semua identifikasi masalah di buku kalian ya. Apa semua identifikasi masalah setelah kalian melihat video tadi. Bagus enggak videonya tadi itu? Kira-kira mudah enggak kalian pahami? Nah, oke. Selanjutnya kita bagi kelompok dulu ya. Semangat. Sudah siap kan belajar? Sudah. Nah, kita bagi kelompok dulu, kelompoknya yang Ibu bagi minggu lalu. Di pertemuan sebelumnya. Silahkan duduk berkelompok. Silahkan duduk berkelompok. Sudah semua duduk berkelompok?
Nggak ada yang salah kelompok kan? Oke, jangan pindah-pindah. Ibu sudah bagi semua kelompoknya kalian ini. Selanjutnya Ibu bagikan dulu bahan ajar dan LKPD pada masing-masing kelompok ya. Perhatikan, jangan ada yang dapat bahan ajar dua-dua. Oke, ini ada bahan ajar dan juga ada LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nah, selanjutnya di LKPD itu sudah ada kegiatan yang akan kalian lakukan pada saat ini, pertemuan ini. Ya, yang pertama kita akan melakukan percobaan atau praktikum sederhana. Oke? Oke? Kita akan melakukan praktikum sederhana. Ini Ibu sudah siapkan alat dan bahannya. Kita menggunakan kertas lakmus, lakmus merah dan lakmus biru, dan juga beberapa jenis-jenis atau beberapa contoh-contoh larutan di depan. Oke, silahkan per kelompok mengambil larutan ini, lalu mengambil kertas lakmus. Silahkan, dari kelompok 1 dulu, baru kelompok 2. Cepat ambil, ini. Deretan depan. Kelompok 2 juga, maju. Bantu temannya banyak ini. Nah, labelnya jangan terbalik ya. Kelompok 3 dan 4 nanti karena keterbatasan alat dan bahan. Oke. Buka LKPD-nya, di situ sudah ada langkah-langkah kerja. Nah, ini pelan-pelan ya, hati-hati kerjanya karena setiap apa yang kalian lakukan akan Ibu nilai, terutama keterampilannya kalian, sikapnya kalian. Tadi sudah diperhatikan kan caranya melakukan praktikum ini? Di video kan ada kan? Silahkan lakukan. Ini pisahkan dulu satu-satu. Bahan ajar bisa kalian pakai buku lain, bisa juga pakai buku yang Ibu bagikan. Pisah-pisah dulu, kasih satu-satu. 5, 6. Pisahkan. Jangan terbalik ya. Pokoknya semua 6. Jangan Ibu salah hitung, hitung ulang. Kalau kurang bilang. Pas atau kurang? Pisahkan memang sebelum datang nanti larutannya. Jadi kalian sudah pegang kertasnya. Pas enggak? 6? Aduh, kenapa ini? 6. Pisahkan ya. Siapa tadi yang kurang lakmus biru? Ada berapa? 1. Ini birunya sudah?
ya. Iya, kelompok 1 tadi kan sudah diperhatikan caranya. Sudah 6, coba hitung. Pisahkan dulu itu. Tadi sudah tahu kan? Apa yang apa? Oke, tadi di video sudah dijelaskan caranya. Ambil lakmus biru 1, lakmus merah, dan cara pengujiannya sudah ada di LKPD. Coba perhatikan, baca itu LKPD. Buka LKPD-nya kalian. Yang lainnya, perhatikan. Buka, caranya sudah ada di ini langkah kerja. Ada kan? Ada enggak langkah kerjanya? Ada. Silahkan ambil lakmus biru 1, merah 1, celupkan. Yang mana kau mulai duluan? Supaya semua merasakan larutan bisa tangannya 2 juga, celup begitu. Jangan kaku. Yang mana duluan? Nah, jangan lagi dicelupkan di perubahannya, lihat. Baru tulis. Oke. Lihat. Awas tertetek, aduh, awas jangan kena larutan lainnya. Apa perubahannya? Tidak ada. Angkat sedikit supaya yang lain lihat. Yang ini, sudah turunkan. Tulis itu, apa ini tadi? Lantai. Selanjutnya, siapa lagi yang mau melakukan percobaan? Siapa lagi? Ayo cepat, karena mau ke kelompok lain lagi. Ini sudah tadi. Nah, lihat perubahan yang terjadi. Perhatikan apa itu? Yang merah tetap Merah. tulis. Baru yang biru Tetap biru. hah? Jadi merah. Perhatikan. Biru ke merah. Apa namanya? Ini tadi kan? Asam cuka. Lanjut. Asam cuka. Asam cuka tadi apa? Bukan, tulis yang lakmus biru berubah jadi apa tadi? Biru merah. Yang merah merah, tulis saja. Yang tadi kan yang biru jadi apa? Merah. Tulis di situ merah. Kalau yang merah merah. Paham? Oke, lanjut lagi. Bye-bye salah mengisi karena semua aktivitas yang kalian lakukan Ibu nilai. Apa yang terjadi? Air jeruk berubah menjadi merah. Yang apa? Bilang lakmus biru. Lakmus biru tetap berubah menjadi merah. Merah tetap merah. Ya, merah-merah, yang biru menjadi merah. Jangan terbalik menulis. Aktivitasnya betul, jangan nanti pengamatannya yang salah hasilnya. Tulis nama larutan. Ayo, cepat. Air jeruk. Astaga, ada di LK. Ada semua situ. Nah, itu apa? Perubahan yang terjadi? Yang biru menjadi merah. Ya, yang biru menjadi apa namanya? Baca. Tanggung jawab. Air asam Jawa. Asam Jawa. Oke, lanjut. Fadlan lagi boleh, supaya Fadlan juga ikut.
Kau Saiful, supaya cepat. Jangan salah hasil pengamatannya. Sudah selesai? Tulis saja merah, biru. Oke. Ini sudah pembersih lantainya. Keterangannya, baca kalau lakmusnya itu berubah, ada di bahan ajar. Kalau perubahan lakmus jadi apa, itu asam atau basa, ada. Silahkan dibaca, itu keterangannya. Ini, sudah ini. Apa perubahannya? Jangan salah, hati-hati. Ini apa perubahannya? Lakmus biru jadi? Lakmus biru tetap jadi biru. Biru-biru. Yang merah tetap jadi merah. Jadi biru. Biru. Oh, gitu. Kenapa kok warnanya gitu? Iya, biru ini. Ini yang juga ya? Sudah semua dilakukan? Ini apa tadi? Yang merah jadi biru. Ini apa? Larutan pembersih Lantai. Sudah dicatat, jangan salah. Merah jadi biru, pembersih lantainya. Merah, biru, biru, biru. Merah jadi biru. Jangan tabalik. Sudah? Sudah dilakukan. Untuk keterangannya baca di bahan ajar. Keterangannya baca di bahan ajar. Jika dia biru berubah menjadi merah, itu larutan apa? Jika dia merah berubah menjadi biru, itu larutan apa? Itu sudah keterangannya. Sisa tulis asam atau basa. Baca di bahan ajar atau literatur lainnya, boleh di buku. Oke, kalau sudah melakukan hasil pengamatan, silahkan isi lagi LKPD berikutnya. Ada berapa itu? Perhatikan LKPD-nya, jangan cuma hasil pengamatan. Kalau sudah, ini Ibu ambil dulu ya. Hasilnya nanti kalian presentasikan sekalian dengan hasil pengamatan. Jangan salah mengidentifikasi. Kenapa? Keterangannya itu tulis asam atau basa. Cara mencari asam basa, baca di bahan ajar. Lakmusnya berubah menjadi apa? Ada kertas lakmus itu. Video tadi berarti belum diperhatikan full ini. Ada tentang kertas lakmus. Kalau dia berubah menjadi mana ya kertas lakmus? Buka-buka juga ada materi kertas lakmus. Nah, itu perubahan yang terjadi. Keterangannya asam atau basa. Kalau dia yang biru berubah menjadi merah, berarti dia apa? Jika biru berubah menjadi merah, berarti dia apa? Coba Nasrul, kalau larutannya kertas lakmusnya biru berubah menjadi merah, berarti dia asam. Kalau dia merah berubah menjadi biru kertasnya, berarti basa. Sisa isi keterangan asam atau basa? Kelompok 3 paham enggak yang apa yang mau dibikin ini?
Semuanya mengalami perubahan kan? Larutan itu ada enggak yang kertasnya sama sekali enggak berubah? Tidak ada kan? Yang biru berubah menjadi merah, yang merah berubah menjadi biru. Keterangannya sudah ditulis? Coba Ibu lihat. Keterangannya, dia asam atau basa? Kayak ini, dia apa ini? Biru. Dia biru, merah ke biru berarti dia asam atau basa? Ini kan tetap biru-biru. Ini merah ke merah, ini tetap. Ini biru ke merah, apa dia? Baca di bahan ajar. Ada kan bahan ajarnya? Itu kalian isi sendiri. Nanti sisa Ibu menilai keterampilannya kalian. Aspek penilaiannya. Aspek penilaian keterampilan. Yaitu dalam pengisian LKPD, dalam presentasi dan laporan hasil itu dinilai semua. Keterampilannya kalian melakukan pengamatan, Oke, kalau sudah silahkan isi. Ini isi semua. Asam basa Arrhenius apa? Arrhenius apa? Ini hasilnya jangan nanti sebagai buktinya kalian, dan nanti hilang. Cepat. Siapa yang duluan menyelesaikan LKPD, itu yang duluan presentasi. Tidak berurutan dari kelompok satu enggak, tapi siapa yang duluan, itu yang presentasi. Yang lainnya ikut mencari literaturnya, bahan ajarnya, supaya aktif semua. Aktif semua ya. Keaktifannya kalian dinilai semua. Ya. Ayo. Kalian mengisi itu ada waktunya ya. Jadi cepat cari di literaturnya, ada di bahan ajarnya. Ini kan baca. Penyajian, ini presentasi. Sifat asam. Sifat asam, sifat basa. Yang sudah silahkan boleh presentasi. Ada yang sudah? Biar kalian satu kelompok, kalau ada yang tidak aktif, percaya diri saat presentasi itu nilainya beda-beda. Biar kalian satu kelompok ya. Jadi semuanya belajar. Karena tadi kan impiannya kalian semua menjadi orang sukses kan? Jadi belajar. Sudah?
Apa ini? Larutan apa? Larutan anu, kulit pemutih. Jadi Cuma dia biru dan merah. dia itu yang pertama kali. Ini pasti Sisa pengisian LKPD-nya waktunya sisa 10 menit ya. Habis itu silahkan presentasi. Siapa duluan? Silahkan presentasi. tulis satu begitu. Tidak. Asam sulfat. Asetat astaga. Iya ibu sudah setengah. Temukan Sebetulnya ini contoh larutan asam itu tipe contoh itu air sabun. Mana? Asam, contoh asam. Air sabun asam. Maksudnya begitu loh, air sabun. Namanya apa kalau dia dalam air sabun? Gitu, sisa tulis senyawanya, baru nama asamnya. Nanti terdapat dalam nggak usah. Oke? Ada yang sudah? belum ibu sedikit lagi. Ini kenapa? Bantu juga temannya. Ada yang sudah? Sisa 5 menit ya. Habis itu silahkan presentasi. Ini sudah? Sudah.
Sudah? Kelompok 4 sudah? Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi. Kelompok 3? Sedikit lagi. Kelompok 2 sudah? Tinggal satu kali. Hmm? Sudah? Kalau sudah? Sudah? Nah, berarti kalau sudah dipersilahkan kepada kelompok 2 untuk presentasi di depan. Sudah siap belum presentasi? Nah, sedikit lagi ya, kan ada waktu 5 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya. Nanti diharapkan presentasi semua bicara ya. Jangan cuma satu orang. Iya, di LKPD tulis nama kelompoknya. Kelompok berapa tulis namanya. Kenapa? Ini sebentar. Itu kalian membuat kesimpulan setelah pembelajaran sebentar. Oke? Sudah? Sudah siap presentasi? Oke, silahkan kalau sudah maju ke depan. Sudah? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke, silahkan presentasikan hasil dari kelompok kalian. Oke, silahkan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Faida Sabrina, nama saya Indah, nama saya Dela, nama saya Nisa. Kita akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Tabel hasil pengamatan. Air jeruk, lakmus merah, tetap lakmus biru menjadi merah. Keterangannya adalah menjadi keterangannya adalah asam. Asam Jawa, lakmus merah, tetap merah, lakmus biru menjadi merah. Asam. Pembersih lantai, lakmus merah berubah menjadi biru, lakmus biru tetap. Keterangan basah. Pemutih, lakmus merah berubah menjadi biru dan lakmus biru tetap. Keterangan basah. Asam cuka, lakmus merah tetap, lakmus biru berubah merah. Keterangan asam.
Yang terakhir adalah air sabun. Lakmus merah berubah menjadi biru. Lakmus biru tetap. Keterangan adalah basah. Oke, selanjutnya siapa lagi? Jangan cuma satu orang presentasi. Asam menurut Arrhenius. Asam adalah suatu zat terionisasi dalam air menghasilkan ion H+. Basa adalah suatu zat yang terionisasi dalam air menghasilkan ion OH-. Asam basa menurut Protes Lowens. Asam adalah spesies yang mendonorkan proton H+. Basa adalah spesies yang menerima proton H+. Asam basa menurut Lewis. Asam adalah spesies yang penerima pasangan elektron. Basa adalah spesies yang mendorong pasangan elektron. Yang lainnya perhatikan. Satu lagi. Di sini saya akan membacakan sifat asam dan sifat basa. Sifat asam, rasanya masam, bersifat korosif atau merusak, bersifat elektrolit, dan mengubah warna lakmus biru menjadi merah. Contohnya adalah asam hidroklorat HCl terdapat dalam pembersih kamar mandi. Yang kedua adalah asam Osetat. CH3COOH dalam cuka. Yang ketiga adalah asam borat. Asam borat adalah H3BO4 dalam obat tetes mata. Sifat basa, rasanya pahit, bersifat elektrolit, mengubah warna lakmus menjadi biru, bersifat kaustik. Contoh larutan basa: magnesium hidroksida Mg HO2 terdapat susu magnesia. Kalsium karbonat CaCO3 terdapat dalam obat mag. Natrium hidroksida NaOH dalam sabun. Jadi, sudah? Sekian dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih. Siapa tahu ada yang ingin memberi saran atau tanggapan? Dipersilahkan. Ayo, siapa tahu yang ingin memberikan sanggahan? Siapa tahu ada yang ingin memberi sanggahan. Kelompok 1 ada yang ingin memberikan saran atau sanggahan? Iya, Nasrul. Oke, silakan Nasrul. Dari kelompok berapa, nama siapa, dipersilahkan. Saya dari kelompok 4 dengan nama Nasrul. Kalau bisa untuk kelompok 2 untuk membaca contoh larutan asamnya diperlancar sedikit. Kurangnya literasi ya. Harus banyak membaca. Itu saran dari kelompok 4.
supaya lebih bisa lagi membaca contoh-contoh asamnya, membaca senyawa asamnya. Oke, siapa lagi? Kelompok berapa lagi ingin bertanya? Kelompok 3, silahkan. Siapa ingin bertanya kelompok 3? Kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2? Kalau sudah tidak ada lagi, ya silahkan kelompok 3. Coba berikan contoh asam asetat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh asam asetat dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Atas nama siapa? Oke. Contoh asam asetat dalam kehidupan sehari-hari. Sering sekali kalian temui itu. Apa? Ayo, kelompok 2 dipersilahkan untuk menjawab. Asetat. Ya, perhatikan yang lainnya, jangan nanti pertanyaannya sama ya. Apa contohnya? Sering sekali itu kalian jumpai. Seperti saat pada makan bakso ketika kalian mencampurkan cuka ke dalamnya. Contohnya asam asetat itu apa? Asam cuka. Itu contohnya. Kalian apalagi kalian ini sering makan bakso enggak? Atau makan mie, pokoknya yang berkuah-kuah enggak? Sering kan? Nah, contohnya itu asam asetat itu terdapat dalam cuka. Oke, masih ada enggak? Kalau enggak, dipersilahkan kelompok 2 untuk menutup presentasinya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Beri aplaus dulu kepada kelompok 2. Yang bertanya Ibu catat semua ya. Kelompok berapa lagi ingin presentasi? 4. Petunjuk ini. Kelompok 4 dipersilahkan. Kelompok 4. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil lembar kerja kami yaitu tentang larutan asam basa. Perkenalkan, nama saya Nasrul, nama saya Halil. Baik, saya akan membacakan hasil pengamatan kami, yaitu tentang pembersih lantai dengan hasil pengamatan lakmus merah ke biru, sedangkan lakmus biru tetap dengan keterangan larutan basah. Yang kedua, asam cuka. Hasil pengamatan lakmus merah tetap, sedangkan lakmus biru ke merah. Keterangan larutan asam. Yang ketiga, air jeruk. Hasil pengamatan lakmus merah tetap, sedangkan lakmus biru ke merah dengan keterangan larutan asam. Yang keempat, asam jawa. Dengan hasil pengamatan lakmus merah tetap, sedangkan lakmus biru ke merah dengan keterangan larutan asam. Yang kelima, air sabun. Dengan hasil pengamatan lakmus merah ke biru, sedangkan lakmus biru tetap dengan keterangan larutan basah. Yang terakhir, pemutih. Dengan hasil pengamatan lakmus merah ke biru, sedangkan lakmus biru tetap dengan keterangan larutan basah. Oke, siapa lagi yang temannya yang ingin presentasi? Semuanya aktif ya, karena ada penilaian saat kalian presentasi. Biar kalian satu kelompok ada untuk penilaian mandirinya. Kemudian dari jawaban
terkondensasi dalam air menghasilkan ion plus. Basa adalah suatu zat yang terkondensasi dalam air menghasilkan ion OH-. Kemudian asam basa menurut Bronsted-Lowry. Asam adalah spesies yang mendonorkan proton H+, sedangkan basa adalah spesies yang menerima proton H+. Menurut Lewis, asam adalah spesies yang menerima pasangan elektron, basa adalah spesies yang mendonorkan pasangan elektron. Sifat asam, rasanya masam, bersifat eksplosif atau merusak, bersifat elektrolit atau penghantar listrik, mengubah warna lakmus biru menjadi lakmus merah. Larutan asam dapat bereaksi dengan larutan basa. Sifat basa, rasa pahit, bersifat kaustik atau membakar seperti api dari dulu. Bersifat elektrolit, menghantar listrik, mengubah warna merah menjadi biru. Larutan basa dapat menetralkan larutan asam. Baik, selanjutnya contoh larutan asam. Yang pertama ada asam hidrokrolat, yaitu atau kata lain HCl. Yang kedua asam asetat atau CH3COH. Yang ketiga asam sulfat H2SO4. Yang keempat asam karbonat H2CO3. Asam borat H3BO4. Selanjutnya contoh larutan basa. Yang pertama natrium hidroksida atau NaOH. Yang kedua natrium bikarbonat atau NaHCO3. Yang ketiga magnesium hidroksida atau MgOH3. Yang terakhir kalsium karbonat atau CaCO3. Baik, itulah presentasi kami. Apakah ada yang bertanya? Saya. Apa? Perkenalkan, nama saya Fadlan dari kelompok 1 ingin bertanya. Bagaimana cara mengetahui sifat asam basa pada larutan yang berada di lab? Siapa yang jawab? Baik. Jawabannya, kalau untuk bahan-bahan di lab, kita dapat mengetahui sifat asam dan basa dengan cara diuji. Karena bahan-bahan di lab sangat berbahaya, bisa-bisa kita mati. Cukup. Ada lagi yang mau bertanya? Ada. Ada yang memberikan saran? Masih pertanyaan nih. Oh, pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Dipersilakan kelompok 2. Tadi kelompok 1 sudah itu. Kelompok 1 sudah. Sudah. Kelompok 2. Contoh larutan basa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Sudah dulu. Basa. Sudah tadi. Apa dalam kehidupan sehari-hari? Banyak. Bahkan tadi percobaan kayaknya sudah ada dipakai. Itu dalam kehidupan sehari-hari kan?
Contohnya kayak air jeruk. Apa? Asam atau basa ditanya? Oh, basa. Oh, basa. Sorry. Kayak air sabun dipakai untuk mencuci, pembersih lantai untuk ngepel, dan pemutih untuk memutihkan baju. Boleh? Tadi kan sudah ada juga kan di percobaan yang kalian lakukan. Masih ada enggak? Kalau enggak ada, silakan kelompok 4 Ada. Itu kan. untuk menutup presentasinya. Kamu sudah bertanya? Oh, enggak bertanya. Silakan kelompok 4. Baik, itulah presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih juga kepada yang memberikan saran dan saran ya, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok berapa? Silahkan kelompok 3. Kelompok 3 dipersilakan untuk presentasi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Azira. Nama saya Rara. Nama saya Diva. Nama saya Desi. Kami akan membacakan hasil pengamatan yang kami lakukan tadi. Hasil pengamatan air jeruk. Hasil pengamatannya lakmus merah tetap merah, lakmus biru berubah merah. Keterangan larutan asam. Pembersih lantai. Hasil pengamatannya lakmus merah berubah jadi biru, lakmus biru tetap biru. Larutan basa. Asam cuka. Hasil pengamatan lakmus merah tetap merah, lakmus biru berubah jadi merah. Larutan asam. Air asam Jawa. Lakmus merah tetap merah, lakmus biru berubah jadi merah. Larutan asam. Air sabun. Hasil pengamatan lakmus merah berubah jadi biru, lakmus biru tetap biru. Larutan basa. Pemutih. Hasil pengamatan lakmus merah berubah jadi biru, lakmus biru tetap biru. Larutan basa. Asam basa menurut Arrhenius. Asam adalah suatu zat yang terionisasi dalam air menghasilkan ion H+. Basa adalah suatu zat yang terionisasi dalam air menghasilkan ion OH. Asam basa menurut Bronsted-Lowry. Asam adalah spesies yang mendonorkan proton H+. Basa adalah spesies yang menerima proton H+. Asam basa menurut Bronsted-Lowry. Asam adalah spesies yang mendonorkan proton. Basa adalah spesies yang menerima proton H. Asam basa menurut Lewis. Asam adalah spesies yang menerima pasangan elektron. Basa adalah spesies yang mendonorkan pasangan elektron. Sifat asam. Rasanya asam, bersifat korosif, merusak. 3. Bersifat elektrolit, penghantar listrik. 4. Mengubah warna lakmus biru menjadi merah. 5. Larutan asam bereaksi dengan larutan basa. Sifat basa. Rasanya pahit, bersifat kaustik, membakar seperti api dan licin. Bersifat elektrolit, penghantar listrik, mengubah warna lakmus merah menjadi biru.
Larutan asam bereaksi dengan larutan basa. Contoh larutan asam. Asam hidroklorat HCl, asam asetat CH3COOH, asam sulfat H2SO4, asam karbonat H2CO3, asam borat H3BO4. Contoh larutan basa. Natrium hidroksida NaDH, natrium bikarbonat NaHCO3, magnesium hidroksida MgOH2, kalsium karbonat CaCO3. Sekian presentasi kami. Ada yang mau bertanya? Itu tadi presentasi dari kelompok 3. Silakan yang ingin memberikan saran dan sanggahan, dipersilakan. Nah, kelompok 1. Kelompok 1 atas nama siapa? Silakan. Nama saya Fadlan ingin memberikan saran atau sanggahan. Cara kelompok 3. ya cara kelompok 3 memberikan presentasi tadi sangat bagus, tapi tadi masih ada yang terbata-bata, dan untuk membaca dia punya miligram Mg OH2 itu masih terbata-bata Bu, dengan CaCO3 terbata-bata juga. Silakan membaca lagi ya. Ya. Terima kasih dari kelompok 1 atas sarannya. Masih ada lagi? Ada yang lain mau bertanya? Ya. Kelompok 4. Perkenalkan, saya Nasrul dari kelompok 4 memberikan saran. Yang tadi asam basa menurut proses Lowry dibaca 2 kali tau? Iya. Sama asam basa menurut Lewis tadi tidak sampai habis dibaca. Ya. Tadi. Sarannya dari kelompok 4. Ya. Nanti diperbaiki lagi cara presentasinya ya. Oke, masih ada enggak? Ya, kelompok 3. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok 1. Kelompok 1. Kau yang baca. Kelompok 1. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Nama saya Fadlan. Nama saya Saiful. Nama saya Kadek Suprianto. Bahan pembersih lantai berubah menjadi merah, lakmus biru berubah menjadi biru, asam cuka berubah merah, lakmus berubah menjadi merah, air jeruk berubah menjadi merah, laksium merah berubah menjadi merah, lakmus berubah menjadi merah. Air jeruk berubah menjadi merah, lakmus biru merubah menjadi merah. Sudah lewat itu. Setiga dia lewat. Air asam Jawa berubah menjadi merah, lakmus biru
berubah menjadi merah. Pemutih berubah menjadi merah. Lakmus biru berubah menjadi biru. Air sabun berubah menjadi biru. Lakmus biru berubah menjadi biru. Lanjut lagi. Minta. Asam basa menurut Arrhenius. Asam adalah suatu zat yang Asam adalah suatu zat yang terionisasi Dalam air dalam air menghasilkan IONH plus ion H ion H+. basa Basa adalah suatu zat yang lorionisasi dalam air menghasilkan ion OH OH. OH-. Asam basa menurut Brondert Lowry. Asam adalah spasi yang mendonorkan proton H+. Basa adalah spasi yang menerima proton CH+. Asam basa menurut Lewis. Asam adalah spesies yang penerima pasangan elektron. Basa adalah spesies yang mendonorkan pasangan elektron. Sifat asam. Rasanya masam. Bersifat korosif, merusak. Bersifat elektrolit, penghantar listrik. Mengubah warna lakmus biru menjadi merah. Larutan asam dapat bereaksi dengan larutan basa. Sifat basa, rasanya pahit. Bersifat kaustik, membakar seperti api dan licin. Bersifat elektrolit, penghantar listrik. Mengubah warna lakmus merah menjadi biru. Larutan basa dapat menetralkan larutan asam. Ya. Contoh larutan asam. Asam hidroklorat HCl terdapat dalam pembersih kamar mandi. Asam asetat CH3COOH terdapat dalam cuka. Asam sulfat H2SO4 terdapat pada aki. Asam karbonat H2CO3 terdapat dalam minuman berkarbonasi. Asam borat H3BO4 terdapat dalam obat tetes mata. Basa. Contoh larutan basa. Natrium hidroksida NaOH terdapat dalam sabun. Natrium bikarbonat NaHCO3 terdapat dalam soda kue. Magnesium hidroksida MgOH2 terdapat susu magnesia. Kalsium karbonat CaCO3 terdapat dalam obat mak. Oke, sudah. Oke. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang ingin bertanya? Yang ingin memberikan Dan saran dan tanggapan dipersilahkan. Oke, itu. Oke.
Selanjutnya lagi masih ada koreksiannya atau cuma satu itu? Halil. Pembacaan larutan basa menurut Bronsted Lowry tadi yang menerima proton H+, bukan CH+. Jadi sebenarnya itu dia H+, bukan CH+. Diperhatikan itu kelompok satu. Siap. Selanjutnya. Siap. Ya, tidak salah. Selanjutnya masih ada. Dari ke asap foto. Masih ada. Sorry, saya kebayangkara. Saran dan sanggahan atau pertanyaan masih ada. Silakan. Kelompok 3 atau kelompok 2 ada yang bertanya? Tidak. Masih ada enggak? Ini lagi kelompok 4 kata masih ada, masih kurang yang tadi. Cepat. Jangan takut adik-adik. Masih ada? Masih ada enggak? Ada. Nah, silakan. Kenalkan nama saya Farah dari kelompok 4. Ingin memberikan saran. Iya. Cara kelompok 1 presentasi sudah bagus, tapi kalau bisa agak lebih jelas agar kami lebih mudah memahami. Oke. Sarannya sangat Sarannya bagus. diterima enggak? Sarannya diterima. Ya, banyak sekali saran Banyak. dari kelompok 4 ya. Nah, silakan kalau sudah tidak ada, silakan ditutup presentasinya. Oke. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami, Ji. Sudah penutup tadi. Ya, Sekian dari kami. Oke, terima kasih. kepada yang memberikan saran. Terima kasih kepada yang memberikan saran dan sanggahan. Oke, tepuk tangan dulu kepada kelompok 1. Oke, selanjutnya yaitu ingat LKPD-nya jangan lupa tulis nama kelompok berapa, tulis nama-namanya. Sudah? Ada di bagian terakhir itu di LKPD. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk kesimpulan. Siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silahkan, kelompok 2. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari kami kelompok 2 adalah sekarang kita dapat membedakan asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dapat membedakan asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, siapa lagi yang dapat menyimpulkan dari materi kita hari ini? Siapa lagi? Banyak sekali yang bisa kita simpulkan ini. Asam basa menurut siapa? Itu bisa jadi kesimpulan kan? Sifat asam apa? Silakan. Apa yang dapat disimpulkan? Silakan. Kelompok 4, Nasrul. Kelompok 1 tadi, kesimpulannya dapat membedakan sifat asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Nasrul? Masih banyak asam basa menurut Arrhenius. Masih banyak kan yang dapat disimpulkan? Silakan, Halil. Yang saya bisa ambil adalah dari sifat basa. Larutan basa dapat menetralkan larutan asam. Kenapa? Larutan basa itu bisa menetralkan larutan asam. Selanjutnya lagi. Kelompok 1. Apa yang dapat disimpulkan? Contoh asam kah atau apa, semua kan bisa jadi kesimpulan. Ya. Senyawa asam mudah ditemukan pada buah-buahan. Senyawa asam bisa ditemukan pada buah-buahan seperti lemon. Apalagi yang bisa disimpulkan?
Apa? Apalagi yang bisa disimpulkan? Silahkan, Nasrul. Sifat asam dan basa dapat diketahui dengan menggunakan kertas lakmus, kertas indikator universal, pH meter, indikator alami, dan juga larutan indikator industri. Oke, sifat asam basa bisa ditentukan dengan menggunakan bahan-bahan tersebut ya, seperti kertas lakmus, Kertas indikator, pH meter, indikator alami, dan juga larutan. Iya, selanjutnya siapa lagi? Kelompok 3. Belum ada suaranya ini kelompok 3. Apa yang dapat disimpulkan? Banyak sekali, tadi kan sudah presentasi. Asam basa menurut ini, contoh-contoh asam, contoh basa itu kan bisa menjadi kesimpulan kan? Ayo kelompok 3, kelompok 1, 2, dan 4 sudah. Coba kelompok 3. Kelompok 3. Apa yang dapat kalian simpulkan? Yang di depan dengar enggak suaranya? Tidak. Kasih keras sedikit. Ayo. Dapat disimpulkan bahwa rasa masam dan rasa pahit ini merupakan salah satu sifat atau ciri dari asam dan basa. Oke, rasa masam dan rasa pahit itu merupakan salah satu sifat dari asam dan basa. Itu tadi kesimpulannya. Oke, kita tarik kesimpulan bersama-sama. Yang pertama, sifat asam dan basa kita bisa tentukan menggunakan kertas lakmus. Itu yang kita lakukan. Memang kan masih banyak lagi bahan yang bisa kita gunakan untuk menentukan sifat asam dan basa. Tapi untuk percobaan ini yang kita gunakan apa? Kertas lakmus. Yang kedua, kita sudah melakukan percobaan. Di situ ada hasil pengamatan. Di situ kita bisa ketahui ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita sudah bisa menentukan sifat asam dan basa suatu larutan. Yang pertama tadi jeruk, apalagi cuka, asam Jawa, dia merupakan contoh asam. Kalau yang basa, apa? Sabun, pemutih, pembersih lantai, itu apa? Merupakan larutan basa. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang bisa kita tarik kesimpulannya, asam basa menurut Arrhenius itu apa? Asam adalah suatu zat yang terionisasi dalam air menghasilkan ion H+. Nah, suatu zat asam menurut Arrhenius itu adalah suatu zat yang di dalam air terionisasi menghasilkan ion H+. Kalau basa? Basa adalah suatu zat yang terionisasi dalam air menghasilkan ion OH. Kalau basa dia di dalam air menghasilkan ion terionisasi menghasilkan ion OH-. Kalau dia menurut Bronsted-Lowry, Asam adalah spesies yang mendonorkan proton H+. Terus? Basa adalah spesies yang menerima proton H+. Nah, berarti dia donor dan akseptor atau pemberi dan penerima ion H+. Itu kata kunci untuk asam basa Bronsted-Lowry. Kalau Lewis? Asam adalah spesies yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah spesies yang mendonorkan pasangan elektron. Berarti kalau Lewis dia memberi dan menerima pasangan
elektron. Itu kata kuncinya. Selanjutnya, kesimpulan selanjutnya, sifat asam dan basa. Yang pertama, jika dia asam, rasanya jika dia basa, rasanya pahit. Selanjutnya, di dalam kulit, perhatikan, jika terkena kulit, asam akan terasa apa? Perih. Coba, dalam kulit itu perih enggak kalau kena jeruk nipis? Kalau dia basah, di dalam kulit terasa licin. Coba kalian tes sendiri, bisa dites sendiri kan? Bisa kan? Apalagi sifat-sifatnya, silakan. Sifat asam dan basanya. Kalau asam apa tadi? Silakan, kelompok 1, sifat asam. Rasanya? Asam. Kelompok 2, sifat asam berikutnya apa? Apa? Kelompok 2. Sifat asam. Bersifat korosif atau merusak. Kelompok 3, sifat asam berikutnya. Bersifat elektrolit atau penghantar listrik. Nah, sebagai penghantar listrik. Kelompok 4. Mengubah warna lakmus biru menjadi merah. Nah, itu dilihat dari indikatornya. Dia dari menggunakan lakmus biru. Dia berubah menjadi apa kalau dia asam? Lakmus apa berubah menjadi? Lakmus biru menjadi merah. Lakmus biru menjadi merah. Sifat basanya, kelompok 4. Rasa pahit. Rasanya pahit. Kelompok 3. Bersifat kaustik. Kelompok 2. Sifat basanya. Bersifat elektrolit dan rasanya pahit. Rasanya pahit. Kelompok 1. Sifat basanya apa? Iya, di kulit dia akan terasa licin. Itu tadi sifat-sifat dari asam basa. Kesimpulan yang bisa ditarik berikutnya yaitu contoh asam dan basa. Yang pertama apa contoh asam? Asam hidroklorat. Contoh asam. Contoh larutan asam apa semua? Yang pertama? Asam hidroklorat. Yang kedua? Asam asetat. Asam asetat. CH3COOH. Itu terdapat di mana? Di cuka. Kalau tadi HCl di mana? Kamar mandi. Pembersih kamar mandi. Nah, selanjutnya contoh basa. Natrium hidroksida. Natrium hidroksida atau NaOH. Terdapat dalam apa dia biasanya? Terdapat di mana? Di sabun. Apalagi contohnya? Masih banyak lagi. Kalsium karbonat terdapat dalam obat mah. Siapa di sini yang sudah mah? Sudah mah semua? Sudah? Ternyata di dalam obat mah itu terkandung apa? Terkandung apa? Dia merupakan contoh asam atau basa? Basa. Ternyata yang kalian konsumsi sudah ada kandungan basanya kan? Berarti intinya asam basa ini sebenarnya banyak dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kita temui ya. Itu tadi kesimpulan yang bisa kita tarik untuk materi hari ini. Nah, selanjutnya Ibu mau kasih ini masalah presentasi tadi. Yang pertama, kalian harus latihan membaca lagi. Harus banyak-banyak cari literatur. Karena literasinya kalian kurang kan? Masa HCl itu dari pertama pertemuan selalu Ibu bilang HCl, tapi tetap kalian baca apa tadi? HCI, itu HCl. Bukan HCI. Sudah kan? Ibu sudah pernah ajar, itu dibaca HCl. Mungkin karena kalian tegang, jadi CL-nya sudah terbaca CI ya.
Tapi kalian semua tadi bagus untuk presentasi. Kerjasamanya juga kelihatan kan? Pokoknya bagus semualah. Cuma itu saja, kurang literasinya, kurang membaca. Sehingga yang sebenarnya semuanya ada kan di bahan ajar? Ada kan? Ada. Oke, itu tadi kesimpulan. Ibu tanya dulu. Pembelajaran hari ini menggunakan model apa? Problem, based learning atau PBL. Menurut kalian menyenangkan enggak? Lebih senang enggak kalian belajar begini daripada ibu suruh catat halaman ini? Lebih senang enggak? Mana lebih senang, disuruh mencatat atau seperti ini, berdiskusi? Di poin bagian mana yang menurut kalian paling senang? Pengujian dengan? Apalagi yang menyenangkan menurut kalian di pembelajaran ini? Saat presentasi itu melatih kepercayaan diri kalian di depan kan? Apalagi? Apalagi menurut kalian yang senang? Tapi yang paling senang memang saat pengujian dengan kertas lakmus. Oke, kalian kumpul dulu. Sudah ditulis semua nama? Kalian kumpul dulu kertas, apa namanya, LKPD-nya kalian. Silahkan kumpul di depan LKPD-nya. LKPD saja silahkan kumpul di depan, diisi nama kelompok. Oke. Enggak ada LKPD ini dong. Itu paling bawah. Isi nama, jangan lupa. Sudah semua kumpul? Karena masih ada tersisa waktu, di bahan ajar coba kalian buka. Itu ada soal, tadi kan kita mulainya ini kan, sudah di bahan ajar itu ada soal. Buka semua bahan ajar, ada enggak? Ada? Nah, silahkan kalian kerja yang bahan ajar. Ditulis, silahkan kalian kerja. Itu soalnya cuma sedikit. Kan? Silahkan, itu dikerjakan masing-masing, jangan kelompok. Silahkan kerjakan masing-masing. Nanti kalau sudah mau selesai waktunya baru dikumpul. Silahkan kerja masing-masing. Oke? Lihat enggak bahan ajarnya? Silahkan kerja masing-masing. Itu yang di bahan ajar. Itu halamannya. Lihat ini. Nah, oke, sisa waktunya, sisa berapa? 2 menit. Silahkan dikerjakan, itu masing-masing. Oke? Bawa buku tulis kan? Silahkan kerjakan, masing-masing. Atau nanti ibu tunggu sebentar ya, bisa kalian kerjakan di luar. LKPD sudah terkumpul semua? Sudah? Nanti kerjakan itu ya. Oke? Itu tadi materi kita tentang teori asam basa. Materi berikutnya yaitu tentang penentuan pH. Itu kita ketemu minggu depan, oke? Nah, ibu ucapkan
Terima kasih untuk kalian semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan Nasrul untuk pimpin doa. Berdoa dulu ya sebelum selesai. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Nasrul. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Ingat ya, yang tugas tadi Ibu tunggu sebentar. Oke, dikerjakan ya. Terima kasih.